Itulah sekedar cerita, informasi, mengulas bursa transfer yang sedang terjadi di benua biru Eropa. Sekali lagi, tahun ini sepertinya tahun anak muda. Erling Haaland, Darwin Núñez, Aurélien Tchouaméni. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya akan bahas tentang transfer pemain di benua biru. Jadi 5 liga utama di Eropa kita akan bahas transfernya. Poin-poin pentingnya sajalah. Kita share informasi, share wawasan supaya kita bisa punya pemahaman yang cukup baik. Nah, kalau kita bicara transfer hingga hari Sabtu kemarin 25 Juni, maka sudah terjadi 398 deal atau kesepakatan transfer atau transfer yang komplit. Jadi kesepakatannya sudah deal itu sebanyak 398. Inggris tercatat yang paling banyak, perputaran uangnya menjadi yang paling banyak. Kalau kita bicara Inggris, hampir 500 juta euro sejauh ini, masih belum selesai. Tepatnya sih angkanya 448 sekian juta euro. Itu Inggris di atas. Lalu kemudian peringkat keduanya ada Serie A Italia dengan 284 juta euro. Disusul peringkat ketiga Bundesliga dengan 218 juta euro. Lalu peringkat keempat La Liga Spanyol dengan 141 juta euro yang sudah dihabiskan atau sudah terjadi kesepakatan transfer deal. Lalu juga yang terakhir adalah Ligue 1 Prancis dengan 115 juta euro. Jadi Inggris dalam hal bursa transfer tentu yang paling aktif dan yang paling royal menggelontorkan uangnya. Itu kalau kita bicara seberapa banyak liga mana yang saat ini sudah paling aktif, paling banyak mengeluarkan uang untuk bursa transfer musim yang akan datang. Kalau bicara klub, maka Liverpool lah yang sudah paling mengeluarkan uang paling banyak dengan hampir 86 juta euro, lebih tepatnya sih sekitar 85 juta euro sekian lah Liverpool untuk pembelian 3 pemain. Tentu yang paling headline-nya adalah Darwin Núñez kan, striker. Disusul kedua Real Madrid dengan pembelian Aurélien Tchouaméni 80 juta euro. Sementara Antonio Rudiger datang ke Real Madrid dengan posisi bebas transfer atau free transfer. Dan ketiga tentu saja ditempati oleh Manchester City. Jadi itulah 3 besar klub yang sejauh ini sudah ada di peringkat atas dalam aktivitas bursa transfer musim mendatang. Oh ya, Manchester City itu 60 juta euro pengeluaran sejauh ini. Jadi itu hal-hal yang menarik menurut saya sih dari pergerakan bursa transfer. Inggris ada yang di depan, dan kalau kita bicara Inggris dari daftar 10 pemain dengan transfer termahal sejauh ini, 10 pemain dengan transfer termahal sejauh ini, 6 diantaranya adalah transfer ke Liga Inggris atau di Liga Inggris, di Premier League. Jadi 6-nya di sana. Tentu ada 3 nama yang paling mencolok dalam bursa transfer di Liga Premier League, di Liga Inggris. Ada Darwin Núñez, ada Erling Haaland, dan juga ada Fabio Vieira dari Porto ke Arsenal. Itu termasuk dalam 10 pembelian termahal sejauh ini di bursa transfer 2002-2003. Kalau kita bicara siapa yang termahal sejauh ini adalah pembelian yang dilakukan oleh Real Madrid kepada pemain Monaco, gelandang bertahan Monaco, Aurélien Tchouaméni. Harganya 80 juta euro, itu yang paling tinggi. Peringkat kedua adalah Darwin Núñez, Liverpool, striker yang dibeli dari Benfica ke Liverpool, striker Uruguay, 75 juta euro. Harganya menjadi setara dengan Virgil van Dijk. Pertanyaannya kemahalan gak ya? Menurut saya sih agak kemahalan harga dari Darwin Núñez, walaupun musim lalu dia mencetak 34 gol bagi Benfica di seluruh kompetisi. Jadi
overall kompetisi dia menyumbangkan 34 gol bagi Benfica, koleksi gol yang fantastik sebetulnya. Tapi kok rasanya 75 juta euro setara dengan Virgil van Dijk kemahalan ya menurut saya. Cuman kalau kita bicara tentang Jurgen Klopp, jarang sekali Jurgen Klopp itu pembeliannya tuh gagal atau flop tuh jarang. Jadi selama ini dia dikenal sebagai pelatih atau manajer yang sangat jeli, sangat hebat, master dalam hal transfer pemain. Jadi pembeliannya selalu sangat efektif. Jadi kalau lihat itu rasanya nggak kemahalan. Tapi saya bilang tadi dalam sudut pandang saya pribadi kok kemahalan ya. Darwin Núñez 75 juta euro setara dengan Virgil van Dijk. Virgil van Dijk pun dulu rasanya kemahalan untuk seorang center back, harganya 75 juta euro. Tapi begitu melihat kontribusinya, peran pentingnya bagi Liverpool, akhirnya kan harga itu menjadi sangat worth it atau terbayar gitu loh. Jadi Darwin Núñez ini pantas kita tunggu dengan harga 75 euronya, tergantung adaptasi dia. Seberapa cepat sih adaptasi Núñez di Liverpool? Kalau adaptasinya cepat lalu gelontoran gol-golnya kembali muncul, saya pikir harganya jadi nggak terasa mahal yang 75 juta euro. Erling Haaland ada di peringkat ketiga dengan harga 60 juta euro dan saya pikir ini harga yang sangat wajar, harga yang sangat pas, pembelian yang juga sangat pas bagi Manchester City. Jadi kalau kita bicara tentang transfer pemain bursa transfer sejauh ini, maka Real Madrid, Liverpool, dan Manchester City ada di peringkat 3 teratas dengan pembelian Aurelien Tchouaméni 80 juta euro, pembelian Darwin Núñez 75 juta euro, dan juga pembelian Erling Haaland 60 juta euro. Nah kalau kita telaah mereka, maka mereka adalah kelompok pemain-pemain muda. Aurelien Tchouaméni usianya masih 22 tahun. 22 tahun, seorang gelandang bertahan, maka dia akan bergabung dengan kompatriotnya Camavinga ya, yang baru 19 tahun. Sementara kalau kita lihat Darwin Núñez usianya 23 tahun, juga masih sangat muda, dan Erling Haaland 21 tahun. Jadi bursa transfer musim ini, tahun ini adalah milik anak muda. Milik anak muda yang usianya di kisaran 21, 22, dan 23 yang mereka dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan harga yang cukup mahal. Jadi inilah masa depan sepak bola ada di tangan mereka. Hanya mungkin sedikit perbedaan, misalnya Aurelien Tchouaméni adalah seorang gelandang bertahan dan Madrid agak mengubah polosinya. Jika selama ini polosinya atau filosofinya adalah Los Galacticos, jadi pembelian bintang-bintang besar yang fantastik dengan harga mahal, pemain-pemain yang sudah jadi. Makanya dulu disebut bahwa Santiago Bernabéu adalah harus menjadi rumah para pemain bintang, para pemain terbaik dunia. Kali ini agak bergeser tuh filosofinya. Dengan pembelian-pembelian seperti Vinicius Junior, Fede Valverde, Camavinga, lalu sekarang pembelian Aurelien Tchouaméni. Pemain-pemain yang dianggap masih punya ruang untuk berkembang. Jadi pemain-pemain yang dianggap punya prospek untuk menjadi bintang di satu masa nanti. Jadi tidak membeli pemain dalam posisi jadi seperti era Florentino Perez di 2000-an awal. Itu perbedaannya di Real Madrid. Lalu juga kalau kita bicara pembelian berikut yang cukup mahal, Arsenal, Fabio Vieira yang disebut sebagai special talent dari Porto, 35 juta euro. Ini juga menunjukkan bahwa trennya bergeser kepada pemain-pemain muda. Jadi sekarang di usia 21, 22, 23, Fabio Vieira 22 tahun, itu mereka sudah menunjukkan kelasnya. Dan filosofi klubnya sama sekarang. Mereka rata-rata membeli pemain di kisaran usia yang sangat muda. Jadi tahun ini menjadi miliknya tahun anak muda. Premier League masih yang teratas dalam hal perputaran uang atau gelontoran uang yang dikeluarkan untuk bursa transfer, hampir mencapai 500 juta euro sejauh ini hingga saat ini. Dari urutan 5 tadi ada Inggris, Serie A, ada Bundesliga, ada La Liga, dan juga ada
Ligue 1 Prancis yang paling terkecil di 5 liga utama Eropa tersebut. Yang menarik mungkin La Liga, dari pembelian Aurelien Tchouaméni Real Madrid 80 juta euro itu mengalahkan transfer atau aktivitas bursa transfer dari sisa klub-klub di La Liga. Jadi di luar Real Madrid, klub-klub La Liga lainnya baru menghabiskan sekitar 62 juta euro. Tepatnya 61,80 juta euro. Dan itu kalah oleh pembelian Real Madrid yang hanya membeli Aurelien Tchouaméni. Sisanya aktivitas bursa transfer di La Liga masih adem ayem. Dan itu tadi kalah sejauh ini, per saat ini masih kalah oleh pembelian Real Madrid saja. Bahkan Barcelona pun belum mencapai kesepakatan dengan Lewandowski, masih terus memburu. Sejauh ini baru membeli atau transfer Pablo Torre dengan harga yang juga tidak mahal, 5 juta euro. Nah, itulah cerita saya mengulas tentang apa yang terjadi bursa transfer sejauh ini di Eropa. Kita mendapatkan sebuah gambaran berapa perputaran uang yang terjadi di Premier League, di Serie A, di La Liga, di Bundesliga, di Ligue 1. Sayangnya kita nggak pernah bisa mendapatkan informasi yang cukup transparan terkait perputaran uang atau bursa transfer di Liga Indonesia misalnya. Kita nggak tahu pemain termahal di Liga 1 siapa sih. Kita juga nggak tahu klub mana di Liga 1 yang paling aktif pembelian atau bursa transfer musim ini dan seberapa besar mereka telah mengeluarkan uang. Itulah bedanya antara liga utama di Eropa, 5 liga utama Eropa dengan liga domestik kita. Kita nggak tahu berapa harganya, berapa perputarannya, siapa pemain termahal. Berbeda dengan penjelasan atau informasi tadi tentang bursa transfer di benua Eropa. Yang menarik mungkin siapa tahu ada klub-klub Liga 1 yang mau memboyong Cesc Fabregas yang free transfer dari Monaco, usianya 35 tahun, masih produktif menurut saya. Lalu Dani Alves memang sudah 39 tahun juga, posisinya statusnya free transfer. Lalu juga ada Marcelo yang usianya 34 tahun juga baru saja dilepas Real Madrid, free transfer. Siapa tahu, sekedar informasi, ada klub Liga 1 yang mau boyong Cesc Fabregas, mau boyong Marcelo, ataukah mau memboyong tadi siapa? Barcelona, Dani Alves. Itulah sekedar cerita, informasi, mengulas bursa transfer yang sedang terjadi di benua biru Eropa. Sekali lagi, tahun ini sepertinya tahun anak muda. Erling Haaland, Darwin Núñez, Aurelien Tchouaméni. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek Bung Toel.